Halo adik sana segala, wow, selamat pagi. Nah, hari ini aku ndak ngajak sana-sana pergi ke kebun. Kebetulan sekarang masih libur sekolah, jadinya aku mau bantu bapak untuk nyadap karet di kebun. Nah, untuk lokasi kebunnya sana-sana itu nggak terlalu jauh dari desa, sekitar 15 menitan. Pakai motor 3 menit, terus kita jalan kaki. Sebenarnya bisa pakai motor, tapi karena musim hujan, jadinya kita memutuskan untuk jalan kaki aja. Sekarang kita sampai di tempat parkir motor yang biasanya bapak parkirkan. Nah, itu bapak lagi parkir motor di tempat parkir. Nah, nanti kita turun ke bawah di sebelah kiri. Nah, ini kita turun, terus nanti sekitar 10 menit perjalanan sampai di kebun. Nah, pagi ini adik sana kita disambut dengan pemandangan yang sangat bagus. Itu PT Jetropa kelihatan dari sini. Itu ada Bukit Muncung yang bukit tertinggi di Pinoraya kalau nggak salah. Jadinya kalau dari sini sudah kelihatan kawasan Pinoraya di sana. Dan alhamdulillah kita sampai di kebun. Dan kalau di kebun karet itu ya musuh pertamanya itu yaitu nyamuk. Ini ada sana banyak sekali nyamuk. Jadinya kita harus pakai peralatan dan perlengkapan dulu sana sebelum kita nyadap karetnya hari ini. Dan setelah selesai persiapan, kita langsung nyadap karet sana-sana. Nah, itu pakaianku sudah kayak ninja Hattori, siap tempur. Dan itu pakaian yang harus kita pakai sebelum tempur untuk nyadap karet sana-sana. Karena kenapa? Untuk menghindari nyamuk menggigit kita. Walaupun kita sudah pakai anti nyamuk, obat anti nyamuk, kita harus tetap pakai. Karena biar lebih aman. Ini videonya aku cepatin sana-sana karena emang satu batang itu agak lama untuk nyadapnya. Karena kenapa? Kemarin tuh hujan, habis hujan, jadinya batang karet tuh basah. Dan kita tuh harus tunggu sampai getah karet itu sampai ke tempat penampungan getahnya. Kalau udah nyampai atau nggak melebar kemana-mana baru kita tinggal. Takutnya pas kita tinggalkan getah karetnya nanti nggak masuk ke tempat penampungan getahnya. Itu bahwasanya kenapa lama gitu. Nah, sana-sana kalau getahnya sudah masuk ke dalam penampungan getah seperti ini, boleh kita tinggalkan atau pindah ke batang yang lain. Kalau belum, ya kita harus tunggu dan kita harus giring getahnya tuh supaya masuk ke dalam tempat penampungan getah. Kalau sudah masuk, boleh kita pindah ke tempat yang lain atau batang yang lain.
Dan akhirnya sadapan hari ini selesai, jadinya kita istirahat terlebih dahulu sebelum ke kegiatan selanjutnya. Selesai istirahat, kita makan dan terus kita santai-santai terlebih dahulu. Sebelum kita melakukan pemupukan, kita meracik untuk pupuk kita hari ini. Nah, itu nggak tahu aku apa nama pupuknya, itu bapak yang tahu. Yaitu pupuknya itu kita hancurkan terlebih dahulu dengan kita larutkan dengan air sampai airnya berubah warna seperti yang di video. Terus nanti akan dituang ke dalam botol. Nantinya kita pupuk satu persatu batang karet yang kita sadap tadi. Setelah persiapan pupuk selesai, selanjutnya kita pupukkan cairan tadi ke getah yang kita sadap tadi. Ya, seperti yang di video. Sehingga kenapa getah yang kita sadap bisa mengeras dan tetap aman walaupun hujan turun. Dan inilah sana-sana proses pemupukan getah karet yang telah kita sadap tadi. Jadinya kalau petani karet itu ya kayak kerja 2 kali. Nah, tapi untuk apa sih pemupukan itu kita lakukan? Supaya kita itu per hari itu dapat getah. Karena kenapa? Kalau kita itu dapat getah, otomatis kita dapat duit. Nah, kalau kita selesai kita nyadap, terus kita pulang, nggak tahu kan, cuaca bisa berubah. Kalau hujan, otomatis kita nggak dapat getah dan kita hari itu nggak dapat duit. Nah, itu kenapa sana-sana kalau kita setiap hari kita pupuk supaya pasti kita dapat getah. Nah, ini contoh getah yang telah kita kasih pupuk. Dia tuh mengeras sana-sana. Nah, ketika hujan turun, getahnya tetap aman. Dan ini kondisi getah setelah beberapa menit kita pupuk tadi sana-sana. Jadinya getahnya itu mengeras sana-sana. Itu kalau hujan, badai, dia tetap aman gitu. Itu kenapa kita harus pupuk. Dan ini sana-sana sebenarnya ini video beberapa hari setelah video sebelumnya. Karena ini udah masa pemanenan getah. Jadinya getah itu kita kumpulkan selama seminggu. Setelah seminggu kita panen getahnya, kita kumpulkan terus kita jual. Nah, ini proses pemanenan. Kita itu mulai nyadap karet hari Rabu dan ini kita panen hari Sabtu. Itu ada 4 hari waktu kita menyerap karet. Dan ini proses pemanenan getah karet sana-sana. Setelah kita kumpulkan getah karetnya, selanjutnya kita susun getah karet tersebut ke dalam wadah atau tempat yang telah disediakan seperti yang di video. Dan untuk baunya karet itu ya lumayan menggoda sana-sana. Dia tuh kalau kita panen, kita sadap itu nggak terlalu, tapi kalau udah dipendam, ya gitulah bau. Tapi kalau udah pegang duitnya nanti nggak bau lagi kok. Percayalah itu. Dan di sini sana-sana kita terus susun. Nanti kalau udah penuh, nanti kita kasih air supaya getahnya itu tetap terjaga dan tidak kering. Kalau kita biarkan atau kita letakkan di tempat yang kering, getahnya itu nanti akan menyusut timbangannya sana-sana. Jadi itu kita sebelum kita jual besok, kita kasih air dulu semalaman supaya getahnya tetap terjaga sana-sana. Kalau sana-sana yang sama seperti kita, yang petani karet itu gimana cara pemanenannya? Boleh dong dikasih tahu atau dibagikan supaya lebih mantap lagi. Sekian dulu untuk cerita hari ini sana-sana. Sampai jumpa di video selanjutnya dan tetap pantengin terus. Salam Jemo Kitau.